Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk menyusun draft instrumen penilaian berdasarkan rencana pembelajaran. Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu pahami rencana pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Instrumen penilaian harus selaras dengan tujuan ini. Apakah siswa diharapkan memahami konsep, mengaplikasikan keterampilan, atau menganalisis informasi? Selanjutnya, materi pembelajaran. Tentukan materi pembelajaran yang ingin dinilai. Bagian mana dari materi yang paling penting untuk diukur? Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan akan memengaruhi jenis instrumen penilaian yang tepat. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek membutuhkan instrumen penilaian yang berbeda dengan pembelajaran ceramah. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD. Jika menggunakan kurikulum nasional, pastikan instrumen penilaian sesuai dengan KD yang telah ditetapkan. Yang kedua, tentukan jenis instrumen penilaian. Pilih jenis instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi dari beberapa pilihan antara lain seperti tes tertulis, pilihan ganda, isian singkat, atau esai. Cocok untuk mengukur pemahaman konsep dan pengetahuan faktual siswa. Atau bisa juga dengan tes lisan seperti pertanyaan dan jawaban langsung, baik untuk menilai kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep secara mendalam. Selanjutnya seperti penugasan. Tugas individu ataupun kelompok yang menuntut aplikasi dan pengetahuan keterampilan. Contoh seperti presentasi, membuat laporan, membuat proyek, dan portofolio. Selanjutnya bisa juga dengan observasi. Pengamatan perilaku siswa selama proses pembelajaran cocok untuk menilai sikap keterampilan, proses, dan partisipasi. Portofolio. Kumpulkan atau portofolio kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar mereka, menunjukkan kemampuan dan proses belajar siswa secara menyeluruh. Selanjutnya rubrik penilaian. Panduan penilaian yang terstruktur dengan kriteria dan skor untuk setiap kriteria, memastikan penilaian objektif dan konsisten. Yang ketiga, buat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi merupakan kerangka instrumen yang mencakup seperti kompetisi dasar atau KD. Jika relevan, indikator pencapaian, kompetensi atau IPK, pernyataan spesifik yang menunjukkan pencapaian KD. Selanjutnya materi pokok. Bagian materi mana yang akan dinilai. Bentuk instrumen. Jenis instrumen yang digunakan misalnya mau menggunakan instrumen pilihan ganda atau esai atau bisa juga dengan observasi. Selanjutnya jumlah soal atau item. Banyaknya soal atau item penilaian dan bobot nilai. Persentase nilai untuk setiap bagian instrumen. Yang keempat itu susun instrumen penilaian. Buat soal atau item penilaian yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu ataupun bahasa yang terlalu kaku atau rumit. Untuk soal esai, berikan petunjuk yang jelas dan batasi jumlah kata atau paragraf agar penilaian itu lebih terstruktur nantinya. Yang kelima, uji coba instrumen. Sebelum digunakan secara luas, uji coba instrumen pada kelompok kecil siswa untuk mengidentifikasi kelemahan dan revisi yang diperlukan. Perhatikan validitas dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir nomor 6 itu revisi dan sempurnakan. Setelah melakukan uji coba, revisi instrumen berdasarkan hasil analisis. Perbaiki soal yang ambigu, rumit, ataupun tidak valid. Pastikan instrumen sudah siap digunakan untuk menilai siswa. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menyusun draft instrumen penilaian yang efektif dan sesuai dengan rencana pembelajaran. Ingatlah,
untuk selalu mengacu pada tujuan pembelajaran dan memastikan instrumen mampu mengukur pencapaian tujuan tersebut secara akurat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.